Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol tentang saham yang akan di IPO kan nih. Jadi dari banyaknya saham, salah satu saham yang paling trending yang diomongin di mana-mana, diomongin di berita-berita, diomongin di komunitas saham dan lain sebagainya, tuh salah satunya adalah Mitratel. Nah, jadi mungkin gue mau bahas tentang IPO Mitratel ini. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tauin dulu ke kalian bahwa jika kita mau mencari informasi terkait dengan IPO suatu saham, sekarang ini kita bisa langsung ke e-ipo.co.id. Di sini ada banyak banget perusahaan-perusahaan yang nextnya akan di IPO-kan. Jadi kita tinggal ngecek aja nih satu-satu jika kita butuh informasinya. Oke, balik lagi ke Mitratel. Jadi di web ini gue langsung aja kita ketik yang more info di saham yang Mitratel ini karena kita membahas di situ. Nah, jadi di sini nanti akan masuk ke page yang menjelaskan tentang Mitratel, dia sahamnya bergerak di sektor apa, dia perusahaan apa, lalu istilahnya overview dari company-nya itulah seperti apa. Jadi di sini teman-teman bisa lebih detail nih tahu perusahaan-perusahaan yang akan di IPO kan ini dia perusahaannya tentang apa gitu. Jadi bisa lebih memberikan gambaran nih untuk ke calon-calon investor yang akan beli sahamnya saat IPO, itu sahamnya bergerak di bidang apa gitu ya, misalkan seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya untuk saham-saham IPO ini kita bisa melihat dari prospektusnya. Nah, ini ada dua nih, ada prospektus yang secara keseluruhan gitu ya, secara detail. Ini tuh beratus-ratus halaman kalau gue nggak salah. Kalau gue biasanya ngecek di summary prospektusnya aja nih, yang biru. Jadi kalau misalkan yang biru ini kita klik, nanti kita dapat summary prospektusnya. Jadi misalkan kita klik, nanti muncul seperti ini nih teman-teman. Jadi mungkin gue gedein dulu. Nah, jadi ini udah summary-nya dari prospektus Mitratel itu, informasi-informasi apa yang sekiranya penting. Nah, ini udah disampaikan nih. Jadi kita bisa lebih hemat waktu lagi nih untuk melihat dari si prospektus Mitratel ini. Anyway, sebelum gue mulai, mungkin gue mau disclaimer dulu bahwa apa yang mau gue bahas di sini bukan ajakan untuk membeli ataupun ajakan untuk tidak membeli, tapi lebih ke ngobrol, lebih ke sharing terkait dengan cara gue melihat istilahnya prospektus dari suatu perusahaan yang akan di IPO-kan. Dan sekali lagi disclaimer, gue kasih tahu ke teman-teman semua bahwa cara gue melihat ini bukan satu-satunya cara untuk menganalisa dari prospektus suatu perusahaan. Jadi ini hanya salah satu cara aja secara subjektif dari gua, dan mungkin teman-teman bisa bisa mengikuti cara itu boleh, tapi juga apabila menurut teman-teman caranya kurang tepat, itu juga silahkan aja. Jadi sekali lagi ini gue jelaskan bahwa ini salah satu cara gue aja untuk menganalisa prospektus dari suatu perusahaan. Oke, anyway, ini meskipun summary tapi lumayan banyak yang perlu dibahas. Jadi gua langsung ke poin-poin informasi-informasi apa aja yang menurut gua penting, menurut subjektif gue ya, penting untuk kita lihat di saham-saham yang akan di IPO-kan. Jadi yang pertama adalah komposisi saham pasca IPO. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat posisi saham setelah di IPO-kannya plus udah memperhitungkan ESA dan MESOP, itu kira-kira gini nih teman-teman. Jadi mayoritas pemegang saham Mitratel ini masih dipegang oleh Telkom di 70,06%, dan yang kedua peringkat keduanya itu dipegang oleh masyarakat ya, which is yang saat ini dalam masuk tahap di IPO-nya. Jadi nanti saham yang beredar itu tuh sekitar 29%-an ini nih.
yang bisa diperjualbelikan oleh masyarakat secara luas. Nah, ini yang mau gue titik beratkan di sini adalah komposisi sahamnya nih. Kita harus melihat siapa mayoritas pemegang sahamnya secara perseroan ya. Nah, kalau misalkan di sini kita lihat itu komando utamanya atau pemegang saham mayoritasnya di atas 50% itu masih dipegang oleh Telkom. Dalam artian di sini berarti istilahnya komando utamanya masih dari Telkom. Yang mau gue bilang adalah akan bahaya nih misalkan pemegang saham mayoritasnya itu justru masyarakat. Ini misalkan kita bayangkan aja ya teman-teman, bayangkan kalau misalkan komposisi saham masyarakat yang 70% dan Telkomnya yang 29%an ini ya. Di 70%an ini kita nggak bisa memastikan nih masyarakatnya itu tuh terdiri dari apa, karena luas banget. Jadi di saat pemegang saham mayoritasnya itu terbagi ya, tersplit secara luas, secara masyarakat luas gitu, di situ justru yang perlu kita istilahnya kita hati-hati, karena dengan adanya pemegang saham mayoritas yang terdiri dari banyak sekali istilahnya masyarakat itu kan bisa terdiri dari retail, terdiri dari asing, terdiri dari dana pensiun juga, terdiri dari asuransi juga, terdiri dari pokoknya dana macam-macam lah di masyarakat itu yang diperjualbelikan, terdiri dari reksadana juga bisa. Nah, di saat istilahnya banyak kepala di situ, banyak kepentingan di situ, itu akan memecah fokus atau tujuan dari istilahnya arah gerak dari perusahaan itu gitu, karena pemegang saham mayoritasnya itu terpecah gitu. Jadi yang mau gue bilang adalah posisi pasca IPO-nya di sini menurut gue cukup baik, karena pemegang saham mayoritasnya masih ada di satu institusi yaitu Telkom, dan masyarakatnya itu menjadi minoritas dengan persentase 29%-an. Dan menurut gue ini cukup baik untuk komposisi saham pasca IPO-nya. Lalu next yang kedua, setelah kita tahu bahwa komposisi sahamnya seperti itu adalah yang terpenting, yang kedua saat IPO ini adalah dana IPO-nya nih akan digunakan untuk apa ke depannya. Jadi kalau misalkan gue lihat di sini di prospektusnya untuk Metratel, rencana penggunaan dana yang dari IPO-nya itu 90% akan digunakan untuk belanja modal perseroan. Lalu sisanya which is 10% itu digunakan untuk kebutuhan modal kerja dan kebutuhan perseroan lainnya. Jadi bisa gue bilang bahwa 90% ini untuk capex atau capital expenditure-nya, untuk kebutuhan investasinya, dan juga sisanya 10% itu mungkin untuk operasional gitu ya, untuk perusahaan. Nah, di sini teori dari IPO itu kan suatu perseroan atau perusahaan itu menjual sahamnya ke publik gitu ya, untuk mendapatkan fresh money gitu. Nah, fresh money-nya ini sebaik-baiknya perusahaan IPO adalah fresh money-nya untuk ekspansi dari perusahaan gitu. Jadi fresh money-nya itu bukan untuk membiayai operasional perusahaan, ataupun yang jelek itu untuk membayar hutang gitu ya, untuk membayar hutang perusahaan. Tapi menurut gue, ini pribadi gue ya, sebaik-baiknya dana IPO itu adalah yang digunakan untuk ekspansi dari perusahaannya. Maksudnya ekspansi di sini adalah dana IPO-nya itu digunakan untuk investasi perusahaan tersebut yang di kemudian hari akan mengenerate income atau revenue yang baru untuk perusahaan itu. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini 90% untuk belanja modal which is capital expenditure, dan ini bagus banget. Jadi 90%-nya akan digunakan untuk belanja modal dari perseroannya, yang dimana tentunya akan meningkatkan aset atau nilai dari perusahaan tersebut. Jika dirinci lebih dalam lagi, 44% itu untuk belanja modal organik dan 56% itu untuk belanja modal anorganik. Jadi organik itu dia membangun dari awal gitu ya. Kalau anorganik ini dia dari akuisisi dari menara yang udah ada.
Jadi kalau gue komentarin tentang rencana penggunaan dananya 90% untuk istilahnya untuk expand perusahaannya itu cukup baik banget. Jadi menurut gue oke lah dari rencana penggunaan. Nextnya setelah kita tahu rencana penggunaannya untuk apa dan jelas gitu ya, nextnya adalah gue selalu melihat growth dari perusahaannya itu. Jadi gue cek ke istilahnya laporan keuangan dari perusahaannya, cuman mungkin gue nggak detail, jadi gue hanya melihat dari ini nih yang nomor 4, rasio. Jadi dari rasio ini gue bisa melihat istilahnya pertumbuhan lah, istilahnya pertumbuhan dari perusahaannya. Juga gue bisa melihat karakter dari revenue atau pendapatan, serta juga karakter dari laba dari perusahaan ini gitu. Yang pertama gue bahas dulu dari istilahnya pertumbuhan ya, dari pertumbuhan. Jadi di perusahaan yang akan di IPO kan gue selalu melihat pertumbuhan labanya nih. Lagi-lagi gue fokus ke laba ya teman-teman. Laba itu berkaitan dengan pendapatan gitu ya. Jadi di sini gue lihat dari 3 tahun terakhirnya 2018, 2019, 2020, di sini pertumbuhan pendapatan bersihnya atau revenue-nya ini meningkat ya. Di 2018 dia 10,6% pertumbuhannya, lalu 2019 dia 17,8%, dan di 2020 dia 16,2%. Labanya langsung kita bahas di laba bersihnya aja. Di sini di 2018 dia tumbuh 10,4%, di 2019 dia tumbuh 9,7%, dan di 2020 dia tumbuh 22%. Jika kita melihat nih per 30 Juni 2021, ternyata laba bersihnya tuh tumbuh 356%. Nah ini menarik juga nih, karena dari yang sebelumnya tumbuhnya sekitar 9-22%, tapi di tahun 2021 ini dia bisa tumbuh sampai 300%. Nah ini untuk kedepannya cukup baik juga nih untuk terkait dengan pertumbuhan labanya. Asetnya pun juga di 2018 meskipun pertumbuhannya negatif, namun di 2019 dan 2020 dia kembali tumbuh positif gitu. Ekuitasnya pun juga. Jadi dari pertumbuhan ini yang mau gue sampaikan adalah perusahaan yang baik gitu ya, itu yang kedepannya growth-nya masih ada gitu, dan kita bisa melihat dari growth-nya itu positif apa enggak. Nah growth-nya itu besar, nilainya besar gitu, maksudnya nilai persentasenya besar, itu tuh yang kedua. Tapi yang pertama adalah growth-nya itu harus positif dulu nih teman-teman. Jadi kalau misalkan gue lihat dari growth-nya pendapatan, growth-nya laba itu tumbuhnya juga udah positif ya, persentasenya positif. Jadi menurut gue untuk kedepannya prospeknya baik secara revenue gitu ya, secara revenue dan profit. Jika kita melihat rasio ya, rasio profitabilitas, di sini mungkin yang mau gue sampaikan atau obrolkan gitu ya, ini terkait dengan margin laba nih. Margin laba ini menunjukkan dari karakteristik perusahaan itu. Jadi dari revenue-nya itu bisa berapa persen sih yang menghasilkan laba gitu. Nah kalau misalkan gue lihat dari laba kotornya itu, margin laba kotornya itu dari 2018, 19, dan 20 ini positif, dan ada di kisaran 30%-an, dan laba bersihnya ini dari 3 tahun terakhirnya itu di kisaran 9%-an, dan ini juga positif juga, which is bagus. Dan di 30 Juni 2021 ini menunjukkan persentase margin yang cukup baik nih. Di laba kotornya 49% dan di laba bersihnya ada di kisaran 21%. Nah ini menunjukkan juga bahwa ada perbaikan dari kinerja perusahaan, di mana kalau kita lihat margin dari laba bersihnya semakin meningkat nih, dari
ke 2021 ini dia margin labanya makin meningkat. Jadi secara apa ya, kalau misalkan gue bisa simpulkan secara mungkin pertumbuhan dari perusahaannya ini masih cukup baik, dan ini bisa dilihat dari rasio-rasio yang udah kita bahas barusan gitu. Jadi dari kondisi keuangannya menurut gue oke lah si Mitratel ini. Nah setelah gue melihat kondisi keuangannya, nextnya yang perlu gue bahas dengan teman-teman semua adalah ini nih, keunggulan kompetitif dari istilahnya mungkin market dari Mitratel ini. Jadi ini sebenarnya ada 5. Nah ya ada 5 keunggulan kompetitif. Namun yang mau gue bahas detail adalah yang nomor 1 dan nomor 2. Sebenarnya nggak detail amat ya. Yang nomor 1 di keunggulan kompetitif nomor 1 di sini teman-teman bisa baca juga. Jadi istilahnya market untuk perusahaan menara telekomunikasi ini di Indonesia tuh paling baik nih, bukan paling baik ya, istilahnya relatif lebih baik lah dibandingkan negara-negara lainnya. Nah kalau misalkan teman-teman bisa lihat parameter-parameternya di sini, kalau dari yang gue baca ya, sekilas dari yang gue baca, baik dari istilahnya model bisnisnya, terus rata-rata biaya sewa, sampai ke bawahnya istilahnya penyewaan-penyewaannya seperti itu, dia Indonesia tuh lebih kompetitif lah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi di sini juga merupakan suatu poin plus untuk Mitratel, di mana bisnisnya berada di market yang cukup kompetitif dibandingkan market global lainnya. Dan juga terkait dengan jaringannya nih, jaringan di Indonesia, kayak kalau kita bilang skupnya di Indonesia, di sini mungkin yang saturated ini masih di Jawa, dan di wilayah lainnya di Indonesia ini gue yakin banget belum saturated. Jadi istilahnya prospek untuk ekspansi dari Mitratel ini, untuk ekspansi menara telekomunikasinya itu masih sangat berprospek nih ke depannya, karena di luar Jawa ini masih unsaturated nih, belum jenuh lah untuk menara telekomunikasinya itu. Dan ke depannya pasti menara telekomunikasi di seluruh Indonesia pasti akan terus bertumbuh, karena memang kebutuhan dari komunikasi dan internet kita itu semakin hari semakin menumbuh ya. Jadi secara tren global pun kebutuhan untuk internet itu akan semakin dibutuhkan. Jadi ini juga salah satu yang patut diperhitungkan dengan IPO Mitratel ini untuk prospek kedepannya gitu. Apakah sahamnya masih bisa tumbuh apa enggak? Kalau dari sini ya, dari kondisi marketnya dan juga dari kondisi Indonesianya itu sendiri, menurut gue masih berpeluang banget untuk tumbuh ke depannya. Dan yang terakhir yang mau gue bahas itu strategi usahanya. Nah strategi usahanya ini poin penting yang mau gue bahas adalah strategi usahanya ini harus inline dengan rencana IPO-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita melihat strategi usaha dari Mitratel di sini ada coba kita lihat dulu. Ada tiga strategi usaha dari Mitratelnya. Itu yang pertama, mempertahankan posisi sebagai market leader. Yang kedua adalah mempercepat pertumbuhan dengan memanfaatkan neraca perseroan yang kuat untuk meraih peluang organik atau akuisisi ya, seperti yang tadi udah gue bahas. Lalu yang ketiga adalah ekspansi ke bisnis pelengkap untuk menjadikan solusi infrastruktur digital yang menyeluruh. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi di sini strategi usaha yang pertama dari Mitratel itu mempertahankan posisi sebagai pemimpin pasar melalui strategi pertumbuhan organik yang telah terbukti.
seperti yang kita tahu tadi di rencana penggunaan dana IPO-nya di mana 90% untuk capex, dan dari 90% itu 44% ya untuk pertumbuhan organik. Jadi di organik ini perusahaan itu tentu berkonsentrasi untuk melakukan ekspansi dengan istilahnya memperluas jangkauan menara telekomunikasinya dia gitu dengan pertumbuhan organiknya. Jadi menurut gua ini selaras dengan rencana penggunaan dana IPO-nya di mana tadi 44% dari alokasi 90% dana IPO-nya itu akan digunakan untuk pertumbuhan organik gitu. Di sini dari strategi usahanya ini udah selaras dengan rencana dana penggunaan IPO-nya. Kita lihat yang nomor 2, ini dia mempercepat pertumbuhan dengan memanfaatkan neraca perseroan yang kuat untuk meraih peluang anorganik. Jadi dari kalau misalkan tadi kita lihat ya di neraca perseroannya atau laporan-laporan keuangannya itu menunjukkan growth dari pendapatan yang continue, yang stabil gitu ya. Jadi tentu ini bisa digunakan sebagai keunggulan dari perseroan untuk meraih peluang anorganiknya, untuk istilahnya kalau anorganik itu kan lebih ke akuisisi dari perusahaan menara telekomunikasi lainnya gitu. Nah ini juga selaras juga dengan rencana penggunaan dana IPO-nya. Lalu yang ketiga ini ekspansi ke bisnis pelengkap untuk menyediakan solusi infrastruktur digital menyeluruh. Nah kalau misalkan kita lihat di sini di strategi perusahaannya, kita nggak berbicara 2021 ke belakang ya. Di sini kita berbicara yang ini 2021-2022 ini strateginya expand seperti yang tadi gue bilang. Sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya dana IPO itu digunakan untuk ekspansi perusahaannya gitu, untuk memperluas jaringan infrastruktur perusahaannya. Dan ini selaras juga dengan strategi Mitratel di mana di 2 tahun ini 2021-2022 dia strateginya itu ekspansi nih, dia memperbanyak nih tower-tower menara telekomunikasinya dia. Jadi ini timingnya bagus banget untuk IPO di mana perusahaan akan mendapatkan dana segar yang bisa digunain untuk ekspansi itu sendiri. Jadi lagi-lagi selaras dengan dana penggunaan IPO-nya gitu. Dan 2023-nya ke depan itu lebih ke memberikan infrastruktur solusi infrastruktur digital nih untuk user-user dari Mitratel itu sendiri. Jadi 2023 ke depan itu lebih ke istilahnya mencari pipa-pipa revenue yang baru lah untuk Mitratel itu sendiri gitu. Jadi dengan ekspansi yang dilakukan di tahun sebelumnya itu tentu akan menjadi modal yang cukup baik untuk tahun 2023 ke depannya gitu. Jadi menurut gua dari strategi usaha Mitratel ini selaras dengan dana penggunaan IPO-nya gitu. Jadi ada 4, satu lagi meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Ini tentu kalau yang nomor keempat ini tentu pasti strategi dari seluruh perusahaan ya kalau gue rasa. Jadi mungkin gue dari 3 ini itu selaras dengan dana penggunaan untuk penggunaan dana IPO-nya gitu. Jadi menurut gue IPO-nya cukup baik. Mungkin dari Mitratel yang bisa gue sharing itu aja. Dari pendapat pribadi gue untuk Mitratel ini untuk investasi menurut gue sangat baik, karena dari yang tadi udah kita bahas segala macam, prospek kedepannya masih akan sangat baik banget. Tapi kalau misalkan gue berbicara short term ya untuk trading itu gue belum bisa berbicara banyak, karena tentu trading itu kita harus melihat historical dari chartnya, tapi karena ini IPO belum ada, dan secara money flow, secara bandarmologinya pun gue juga belum tahu, belum bisa dianalisa juga karena data kepemilikan saham secara detailnya di masyarakatnya itu juga menunggu nanti setelah pencatatan di bursa sahamnya tentunya. Jadi
Mungkin dari gue itu aja. Sekali lagi ini disclaimer on dulu, gue ini yang gue bahas ini bukan satu-satunya cara melihat atau menganalisa prospektus dari suatu perusahaan. Tapi kalau dari gue, saat perusahaan itu mau IPO gitu ya, gue cukup melihat poin-poin yang tadi udah gue jelaskan. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk saham Mitra Tel. Semoga teman-teman bisa mengambil informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh teman-teman. Oke, thank you semua.